Jadi kan kita mau check out dan langsung ke border. Jadinya kita nggak tahu makan siang di mana. Jadi kita bungkus sapu itu. Dan ini di kawasan Golden Temple tuh. Lo lihat dari atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Danan Wahyu. Dan kita masih di impian trip Pakistan. Sekarang masuki episode kelima. Dan di siang ini kita akan menyeberang dari India ke Pakistan. Kira-kira keseruannya seperti apa? Apakah ada pengalaman yang seru? Kamu simak aja. Dan yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu, langsung saja di subscribe ya. Oke, finally kita check out, bawa bag nih, gue sambil bawa bag, dan kita bakal menuju area Starbucks tadi karena ternyata yang mobil tuh bisa masuk tuh di area sana. Kalau di sini kayaknya agak susah, makanya kita ke sana. Nanti kita mau cari Uber, teman-teman gue tuh. Ini bag gue nih. Kita nunggu di samping Starbucks. Kita cari area yang bisa dimasukin sama taksi dan sebagainya. Kita coba nih pesan Uber. Tapi ya selalu aja ada lah ya, nama India ada aja kan calo-calo yang mepet gitu tuh, kayak mamang yang baju itu tuh katanya kelihatan tuh gitu. Gitulah tantangannya guys, buat jalan-jalan ke India tuh harus kuat mental lah gitu. Tapi sebenarnya ini sih nggak terlalu parah ya menurut gua, cukup teratur lah ya karena area. Tadi ya? Bener lah, bener dong. Iya. 1.400 sampai 2.000. Iya. Oke. Jadi kita akhirnya dapat Uber. Terus ada bayar tambahan lain-lain untuk entry fee-nya kita yang nanggung kan gitu. Jadi di sekitar di 1.400 doang. Bener dong. Berapa jadinya biayanya, Pak? Jadi kita dapatnya itu 1.000. Sebenarnya kita pakai Uber. Itu kenanya 500 rupiah. Cuman kan karena nggak mungkin dia nggak dapat sewa dan sana. Ya, enggak. Ya, oke. Nggak dapat sewa kan. Jadi karena kita kenakan 1.000 rupiah. Oke. Sama entry pass. Entry fee-nya berapa katanya? 300. Oh, it's okay. Oke, yuk. Kayak kita semalam lah ya. Please use rear seat belt for your safety. Udah nih. No problem. Ya belum tahu. Sama lah, cuman beda casing aja ini. Jarak antara Golden Temple dengan perbatasan Atari itu sekitar 30 km gitu, dan membutuhkan waktu ya kurang lebih 1 jam aja atau mungkin setengah jam ya. Dan untuk perjalanannya aku pikir termasuk lancar ya, karena di sini untuk sarana infrastruktur transportasinya sudah sangat-sangat bagus. Rencana awal kan kita mau melihat pertunjukan penurunan bendera di sore hari dari sisi Pakistan.
Tapi sepertinya nggak jadi guys gitu, karena kita kan menyeberangnya mungkin siang hari, dan kalau menunggu sore hari itu akan terlalu sore untuk sampai di kota Lahore. Jadi kita skip aja ya. Apa? 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 Gue lagi apa? Gak denger gue. Gue lagi nyeting-nyetingin tadi. Enggak, kalau misalnya kita nanti balik ke sana, tanya dia bisa jemput enggak? Minta WA juga bisa, minta WA. Oh iya. Berapa? Apakah sama? Kok sama ya oke gitu. Enggak. Ya, the ceremony. Ceremony start 5:30. Oh, 5:30. Oke. Itu yang dari sisi sini kan? 5:30 to 6 Oh. p.m. 5:30 to 6 p.m. evening every day. For session Tuh, kita antri mau masuk border tuh. Ini dia Pakistan border. Imigrasi lagi. Dokumen siapkan. Ya, dokumen apa, paspor, lalala. Jadi karena tidak boleh menyalakan kamera di area imigrasi, jadi nggak ada nih videonya. Nah, tapi aku hanya mengambil ketika kami melewati perbatasan India dengan menggunakan bis ini guys gitu. Dan untuk lainnya nggak bisa ya gitu, karena area terlarang gitu. Nanti takutnya jadi masalah kalau nekat merekam dengan kamera. Baru keluar dari imigrasi Pakistan, dan ini jalannya lumayan jauh ya, effort ya. Dan nggak ada apa-apa gitu. Beda sih dengan India. Kita diantar naik bus. Nanti gue bakal ceritain. Ini akhirnya kita dapat taksi itu di sekitar tadinya namanya di 8.000 semua berempat, kemudian jadi 4.000. Ya. Hai guys, kita dapat transportasi akhirnya. Ya, tuh. Dan meninggalkan lah orang tuanya ketawa nih gitu. Mau orang Ya. ini. Jadi kita dapat berapa tadi? Dapat berapa? 6.000. Ya 6.000 Untuk all ya. Oh 6.000 Itu hitungannya kalau di Indonesia berapa rupiah? sekitar 90.000 satu orang. Nah ya udah. 360.000 ya. Iya. Tuh, jadi inilah kondisi jalanan dari imigrasi Pakistan ke Lahore ya. Wah. Dia kayaknya orangnya agak susah untuk bahasa Latin. Jadi kita kasih arah tadi agak bingung dia. Gitu. Bentar. Agak seru sih tadi ya pas kita dari imigrasi India itu berasanya lebih tegak ya. Ya benar. Karena mengingat sejarah mereka yang selalu berperang. Iya, nggak akur lah gitu. Berlapis-lapis, kemudian lebih dingin. Tapi enaknya dianterin ya. Ya. Ada mobilnya gitu. Beda. Beda lah fasilitas.
Begitu nyampe di perbatasan nyebrang Pakistan, itu nggak ada. Jadi PR-nya mesti narik-narik tas, jalannya juga belum oke gitu. Which is okay. Itu rame ya. Oh, itu tadi masih bagian gerbang kan? Maksudnya keluar gerbang lagi. Which is okay lah, nggak apa-apa. Oh, di situ pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Dan main yang capek sih. Tapi menurut juga kalau mau pasti deh ke Pakistan idealnya backpack lah. Ya, backpacker pakai ransel. Kalau pakai ini kasihan mobilnya boleh. Tadi gua tadi pakai ransel pakai kaki ya. Tapi kalau gua udah nggak mampu mau tanda hidup gua. Itu udah miring-miring semua mobilnya. Oh ya guys, gue nggak pernah berekspektasi bahwa Lahore itu kotanya cukup maju. Nanti kita akan lihat ya gitu. Karena sebenarnya mereka juga punya sarana infrastruktur kayak apa namanya, kayak MRT gitu ya. Dan itu cukup memadai sih menurut aku. Salah satu PR kita yaitu cari ATM yang punya 6 pin gitu. Karena di sini tuh ada yang 4 pin, otomatis kita nggak bisa ngambil duit. Nah, habis itu kita cari SIM card karena rekomendasi dari turnya adalah SIM card Zong. Akhirnya kita langsung aja menuju gerainya atau kantornya di sini untuk mencari SIM card. Alhamdulillah langsung dapet ya guys, karena memang ternyata ada paketnya. Nah, ini lokasinya guys. Semoga bisa jadi referensi kamu kalau kamu ke Lahore. Kami dari kantor operator telekomunikasi Zong, dan kita itu tadi mengaktifkan kartu lokal karena katanya sih di Hunza itu jaringan yang paling bagus Zong. Ya udah, tadi dapatlah untuk sekitar 1 minggu 100 ribuan gitu, 20 giga. Kartunya adalah kartu fisik, dan kalau eSIM lebih mahal. Kita mau lanjut buat makan malam. Naik tuk-tuk loh. Nah, timpa-timpaan udah. Ini nangka nih. Tapi kayak gini yang ada ceritanya. Iya, kan. Habislah kami. Kayak mana tadi SIM card? Kayak mana cerita lah, pengen cerita. Tawarinnya gimana? Keda itu. Awalnya dia menawarkan SIM card. Terus kita tanya, kami butuh yang eSIM. Digital or physical katanya. Jika kamu milih yang digital 2.000 rupiah. Tapi kalau physical 300. Dengan santainya, dengan yakinnya langsung pada memilih semua. Iya. Terus dapat yang berapa giga pilihannya? 20 giga lah, 20 GB. Untuk kan? berapa? Untuk selama kita di sini. 30 hari ya? Iya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dibilangnya kita tadi kan kenapa nggak diaktifin hari ini aja? Nggak bisa ya besok ya? Harus besok. Oh baru. Dia kantornya mau tutup kan? Enggak, mereka validasi dulu. Jadi akan dicocokkan. Pilihannya tuh selain 20 giga ada berapa aja, Dak? Ada 5, 10, 15, 20, 100, 200. Kalau yang tadi kita yang 20 giga berapa itu 20. satu orang? 20 giga berarti 13.000. 1.500 ditambah 3.800 rupiah. 120.000 berapa? 120.000. Ya worth it lah ya, untuk 30 hari 20 giga lah ya. Cukup lah ya, Dak.
Kayak gitu lah. Itulah ceritanya kan, suka duka kita mencari sikat yang katanya bisa buat dibunza kan, zong kan. Iya. Dia bilang nggak? Asal jangan zong. Hah? Zong atau jangan zong. Iya, atau jangan zong. Emang di sini semua zong. Ya. Apa zong itu Telkomsel di sini? Oh, Telkomselnya. Padahal itu Cina punya loh. Iya. Besok endorse kami. Cina punya. Sama Telkomsel. Gimana? Seru nggak perjalanan kita hari ini? Tenang guys, kita belum sampai intinya dari perjalanan ini. Masih ada perjalanan lagi ke Islamabad. Dan malam ini kita akan makan malam di tempat spesial dengan pemandangan sunset seperti ini. Nah, buat kamu yang penasaran, jangan lupa nih untuk menyaksikan Trip Impian Pakistan bagian ke-6. Dan pastinya masih di channel YouTube Danan Wahyu. Akhir kata, Danan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How I do.